Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kemudian pelajaran di hari ini kita buka LKS-nya. Ya, kalau kemarin kita bab 1 ya, tentang pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berbangsa maupun bernegara Indonesia ataupun bermasyarakat juga sama ya. Sekarang kita buka yang bab 2 di halaman 26. Mulai kalau ini kita belajar di kelas 9 ya, PKN kelas 9, maka kita akan ya, kalau kemarin kita belajar di perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat Indonesia. Kemarin sudah Bu Harmoni contohkan, kita bergotong royong ya. Kita lanjutkan sekarang yang bab 2 ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa kalian lihat di situ ada gambar. Nah, gambar itu gambar anak sekolahnya. Perhatikan gambar tersebut. Di sini merupakan kegiatan OSIS yang salah satunya adalah pemilihan ketua OSIS. Pernah kalian melaksanakan? Tentunya pernah ya. Pemilihan ketua OSIS merupakan contoh penerapan nilai demokrasi di sekolah. Nah, pertanyaan Bu Harmoni, nilai demokrasi di negara, contohnya apa? Pemilihan presiden, betul. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut. Di sini yang A kamu perhatikan isi dan makna. Ya, isi dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pembukaan UUD 45 ada berapa alinea? 4. Ada 4. Yang alinea pertamanya tadi diawali dengan kalimat apa? Bahwa sesungguhnya. Nah, di situ, di dalam alinea pertama, isinya adalah setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Ya, apa tidak? Kita lihat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Oke, intinya atau isinya di alinea kedua adalah perlu upaya untuk memperdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Di alinea kedua adalah perlu upaya untuk memperdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Pokoknya awake dhewe negara Indonesia itu merdeka dulu. Nek wis merdeka baru kita menentukan nasib bangsa Indonesia. Kemudian ke alinea ketiga. Diawali dari mana alinea ketiga? Kalimatnya, depannya. Ayo, siapa bisa jawab? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. iya, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, dari kalimat itu tersebut di alinea ketiga
Kita ambil isinya. Foto intine ning alinea ketiga. Ini adalah bangsa Indonesia meyakini kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ini tercapai kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata hanya hasil usaha manusia, melainkan adalah atas berkat rahmat Allah tadi, karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, mematuhi kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya, sampai akhir isinya adalah bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Pancasila. Itu semua adalah isinya. Isi apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian berikutnya maknanya. Sekarang ke maknanya. Apa toh makna alinea per alinea itu? Tadi ada berapa alinea? 4. 4. Nah, 4 alinea. Maknanya apa? Alinea kedua, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Terus alinea ketiga, sistem menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan sistem pemerintah Indonesia dengan berdasarkan pada sistem perwakilan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan pokok pikiran keempat, Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Itu makna pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Oke, kita lanjut. Pentingnya pokok pikiran. Sebelum kita membahas pentingnya pokok pikiran, harus mengerti proklamasi berarti lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Begitu Indonesia terbebas dari penjajahan, maka Indonesia memproklamirkan diri. Nah, dengan proklamasi, maka lahir bangsa Indonesia. Yang kedua, terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan negara asing. Dari Jepang, dari Belanda, dan sebagainya. Portugis, Spanyol. Masih ada lagi? Misalnya Sekutu, Inggris, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, titik tolak amanat penderitaan rakyat atau penderitaan bangsa Indonesia. Puncak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kelima, jembatan emas atau menuju terwujudnya tujuan negara Indonesia. Apa tujuan negara Indonesia? Itu terdapat di alinea 4. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuannya. Kemudian sumber hukum bagi tegak dan berdirinya negara Indonesia. Kita lanjut. Pokok pikiran ini pentingnya untuk apa? 1.
pokok pikiran pertama. Di sini menjabarkan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Dengan bersatu, maka kita bisa merdeka. Kemudian pokok pikiran kedua. Pokok kedua menjabarkan sila kelima. Oke. Pokok pikiran keempat menjabarkan sila kedua, kerakyatan, kemanusiaan, adil Dan beradab. Pokok ketiga sila keempat. Apa tadi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. ya dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan UUD 45.